Ada apa Pak Gubernur Jawa Barat? Kapan dibuka lagi tambah Pak? Gubernur Jawa Barat tidak mampu mengurus. Gila teman-teman, ini para pendemo yang minta agar tambang dibuka kembali kayaknya, dan dengar-dengar ini bukan warga Jawa Barat. Waduh, kalau memang toh nanti ini memang bukan ya warga Jawa Barat, wah ini serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat apa ya teman-teman ya, miris sekali. Nah ini mana warga Jawa Barat? Tentunya pasti marah ini. Warga Jawa Barat melihat kalau memang pendemo itu bukan asal dari warga Jawa Barat sendiri. Dan ini akan kita lihat teman-teman ya, bagaimana ini kayaknya tim kuasa hukum dari para pendemo yang masih menuntut agar tambang itu tetap dibuka dan bisa beroperasi kembali. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Akan menerbitkan pergub ataupun surat edaran, karena surat edaran itu tidak Pelaku bisa usaha dan dasar pekerja hukum. minta tambang Bogor dibuka Jadi kembali. kepada rekan-rekan yang mempunyai izin resmi, sah-sah saja buka, karena kita sudah mempunyai izin resmi dan diperintahkan oleh undang-undang kita untuk melakukan operasional. Nah, surat edaran itu tidak bisa membatasi, ya. Nah ini saya minta kepada Pemprov sendiri lakukan evaluasi secara internal, karena ini hanya persoalan administrasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu hanya persoalan administrasi saja. Tinggal dilakukan delegasi daripada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah untuk sama-sama mengawasi. Kan selama ini rekan-rekan juga tidak pernah terawasi dan tidak pernah dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup ataupun SDM. Mereka hanya melakukan frekuensinya 1 tahun satu kali, dan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pengawasan dan pembinaan. Begitu ya rekan-rekan ya semua. Berarti pertemuan ini memuaskan belum? Sangat tidak memuaskan, karena ada beberapa poin pertanyaan kepada kami, beliau tidak bisa menjawab. Pertama, janji Bapak Gubernur Haji Deddy Mulyadi SHMM memberikan kompensasi 3 juta per keluarga. Ya, yang kena imbas itu sebesar 6.000, kurang lebih 16.000. Untuk 1 bulan saja tidak terrealisasi, apakah bulan-bulan lain sebagainya. Dan kami tidak butuh kompensasi itu, kami butuh buka. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kita harus buka. Karena ada satu aturan dalam pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, barang siapa yang tidak melakukan kegiatan operasional tambang itu akan ditutup juga. Ya, jadi kita dilema. Makanya ini harus secara sesama bahwa pergub dan surat edaran itu harus betul-betul dikaji ulang. Ya, kenapa ya? Seperti tadi pengusahaan lingkungan hidup, sedangkan dinas lingkungan hidup juga tidak pernah turun, tidak pernah mengawasi, tidak pernah membina berkaitan tentang metodologi tambang yang baik secara aturan. Itu yang kita ini mempermasalahkan tentang undang-undang yang tadi berbalik. Itu kita sekarang mereka mengawasi, kita yang mengawasi mereka tentang pasal 162 itu. kan ada ketentuan pasal 162. Artinya tadi memberikan jawabannya bias tentang akan dibukanya kembali, tapi beliau mengatakan secepatnya ya, dalam waktu cepat. Tapi kami juga memikirkan bahwa masyarakat dan buruh itu juga harus makan. Kami menuntut sekarang nih, sebelum bulan puasa harus dibuka. Kenapa harus dipisah-pisah? Yang lain buka, yang kita enggak. Kita enggak sama, legal kok. Ya cuman mungkin sedikit ada kesalahan apa gitu kan, tapi kalau memang merupakan isu tentang lingkungan harus sama semua, jelas ya. Kalau memang mau bijaksana dan keadilan tentang legal itu, semua kita juga legal, permasalahan kita legal semua, bukan ilegal. Nah, kami menuntut sebelum bulan puasa harus dibuka. Kalau tidak dibuka, karena masyarakat terus makan semua ya. Kalau tidak dibuka, kita akan aksi gelombang kedua. Nah teman-teman dengar sendiri ya, itulah aksi yang disampaikannya, bahwasanya saat nanti bulan puasa untuk segera dibuka kembali tambang yang diinginkan oleh para pendemo tersebut. Apabila tidak dibuka, maka akan mengadakan di gelombang yang kedua. Wah. Nah, ini teman-teman harus melihat ini, bagaimana reaksi dari para netizen yang mengomentari hal-hal para pendemo tersebut tentang tambang yang ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak.
Air di sini ada. Air ada, tapi bagi air ada, cuma minta satu yang tertib. Kalau nggak tertib kita hukuman. Bandung. Ya, oke. Jadi video tadi. Bisa video. Nah, Mamang tahu nggak kalau kemarin itu ada demo pekerja tambang di Gedung Sate? Iya, saya tahu, Mang Iwan. Oke, kalau udah tahu, kita putar aja apa videonya ya. Nggak usah diputer videonya, ntar durasinya kepanjangan. Terlalu banyak video yang wadidaw, jadi bingung milihnya. Oh gitu, ya sok atuh kasih tanggapan. Oh ya, ntar dulu. Sok gimana? Begini, terkait demo tambang yang kemarin ya silahkanlah berdemo gitu ya. Yang penting mah satu, jangan anarkis. Bener itu. Jangan merusak. Karena Gedung Sate itu bukan milik Bapak Gubernur. Gedung Sate itu milik rakyat. Jadi pemeliharaannya, segala pembangunannya, pagernya, apanya itu dari uang pajak rakyat. Ya, dan rakyat itu bukan cuman pekerja tambang. Iya. Gitu, jadi dijaga gitu ya. Nah, kata-katanya pun yang sopan lah, jangan menghina, jangan mengejek gitu. Karena apa? Begitu nanti permohonan dikabulkan kan jadi malu gitu. Udah ngeledek-ledek, udah menghina-hina, dikabulkan gitu kan. Biar diundang ya. Mang. Terus berikutnya yang saya tahu terkait tambang di Rompin Cigudeg ya. itu kan Bapak KDM sudah sedang mengusahakan untuk ada jalan khusus tambang. Jadi supaya apa? Tambang bisa beroperasi, masyarakat tetap aman gitu. Tidak berbaur dengan mobil-mobil tambang. Itu Yang saya tahu Pemprov yang akan membangun dan Pemkab Bogor, yang membebaskan lahannya. Jadi dari sini kan sudah jelas, karena diusahakan jalan khusus tambang, ya artinya nggak perlu gembar-gembor lagi kalau tambang itu legal. Ya udah pasti legal. Makanya juga diusahakan jalan khusus. Kalau nggak legal masa iya diusahakan jalanannya ditutup permanen mah iya gitu. ya iyalah. Nah, terus berikutnya untuk ibu-ibu ya, kalau mau demo siapkan logistik, bawa bekal sendiri kalau emang nggak disediain sama panitia demonya. Jangan ini mah teriak-teriak minta makan sama yang lagi di demo, kan lucu. Lagi mendemo tapi minta makannya sama yang di demo. Asal tak asup akal mah. Kayak gitu. Nah, ini yang terakhir yang penting, demonya jangan ditunggangi, jangan ada kepentingan lain. Emang kemarin ada yang menunggangi? Ada, Mang Iwan. Siapa? Nah, ini dia yang menunggangi. Oh, si Dodol. Dodol permana? Oh, ya, coba deh lihat deh, dengar pernyataannya. Seakan-akan Deddy Mulyadi itu orang paling baik. Masyarakat Rumpin tadinya memiliki usaha, seketika jadi pengangguran. Oleh siapa? Oleh Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi harus bertanggung jawab atas konten-kontennya. Yang mana Deddy Mulyadi kontennya seperti orang baik? Kenapa nutup hidung, Bang? Orang lagi ngomong, gue dengerin. Mana apa-apa, Bang Iwan, ya. Telinga mah istilahnya pengen mendengar gitu ya, tapi apalah daya, hidung tak tahan. Tak tahan apa, Bang? Itu kata-katanya bau, Bang. Juga mulutnya, badannya yang bau, masa kata-kata bau? Iya, dia mah kata-katanya yang bau. Kata-katanya bau apa? Ya, ada kata-katanya itu ada berbau kedengkian, ada berbau kebencian, ada berbau fitnah, ada berbau sepiteng. Kenapa juga bau sepiteng? Iya, yang demo nih, jangan sampai disusupi sama dia, soalnya tujuannya lain dia mah. Kalau yang demo ini kan tujuannya jelas, ingin tambang dibuka kembali kan gitu. Iya. Dia mah lain,
walaupun tambang dibuka kembali, dia mah nggak akan berhenti untuk berusaha mendiskreditkan atau menjatuhkan Bapak Aing. Ah, iya juga sih. Iya, tetap dia mah walaupun tambang dibuka kembali, tetap salah di mata dia mah nanti. Jangankan cuma tambang yang dibuka. Kayaknya ini mah misalnya ya, pintu surga pun kalau dibuka terus di dalamnya ada KDM, nggak jadi masuk dia mah. Waduh, sampai segitunya. Ya ini mah misalnya gitu. Itu teh saking bencinya gitu maksudnya, sampai segitunya. Nah, terus juga nih si apa namanya? Kenapa dia tujuannya beda, kan udah jelas tadi ya dijelaskan. Dia mau tujuannya emang untuk menjatuhkan. Jadi jangan dikasih panggung sama dia. Dia yang nyebut Bapak Aing gubernur konten, tapi Jumatan dikontenin. Nggak pernah lihat Bapak Aing Jumatan dikontenin. Si Dodol ini mau dikontenin Jumatan juga. Aneh. Itu biar apa maksudnya ya? Iya. Begitu dia mah kayaknya punya penyakit kidal, Bang Iwan. Baru dengar penyakit kidal. Ya itu penyakit nyiri. Oh, nyiri penyakit kidal. Iya kan kalau nggak kidal mah nganan atuh. Dok bapak. Iya, ngiri itu apa disebutnya hasad, apa hasud, apa apalah pokoknya begitu. Jadi orang ngiri itu sebenarnya nggak semerta-merta benci sama orang lain, enggak, atau benci sama orang yang sukses, enggak. Nah, terus gimana? Ya, jadi gini penjelasannya. Misalnya ada orang yang merasa punya kemampuan, ya, tapi justru yang sukses malah orang lain yang sebenarnya dia anggap kemampuannya ya di bawah dia gitu. Oh, jadi dia langsung ngiri. Contohnya? Ya misalnya saya bisa nyanyi misalnya gitu. Ujung-ujung ada penyanyi baru misalnya siapa, Judika, ternyata terkenal gitu kan. Nah, saya ujung-ujung benci sama Judika. Nah, itu namanya sirik, apa ngiri. Oh, merasa saing. Itu karena merasa dia kemampuan dia juga bisa kayak begitu maksudnya. Oh, jadi menurut Mamang si Dodol Permane ini merasa bisa jadi gubernur. Iya, Bang Iwan, dia merasa sanggup jadi gubernur. Oh, masa sih kayak gitu, Bang? Ya ini lihat dia deh. Nah, malamnya ngimpi jadi gubernur, paginya langsung dandan rapi kayak gini. Mau dilantik kali. Keren, lucu sekali dan sangat menghibur. Ya, itulah teman-teman ya, video yang bisa kita lihat dan kita sajikan bersama-sama. Intinya, bolehlah silakan para pendemo yang ingin tambangnya untuk dibuka kembali. Dan Kang Deddy sudah juga mempersiapkan. Namun kita harus menjaga ya, apalagi kalau kita dengar bukan warga Jawa Barat. Nah, ini masyarakat Jawa Barat akan marah, ini pasti marah. Tapi kuncinya adalah demo dengan santun dan bijaksana. Jangan anarkis, jangan sampai merusak. Apalagi gedung saat itu adalah gedung yang memang dibangun dari uang rakyat yang harus dinikmati untuk rakyat sendiri. Jadi silakan berdemo, silakan menyampaikan aspirasinya, tapi jangan sampai kalian itu terprovokasi para pendemo ya. Jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ucapkan dengan santun, ucapkan dengan hal yang terbaik. Jangan menghina, jangan mengutarakan kata-kata yang kotor, apalagi sampai merusak tatanan tempat yang sudah ditata bersama-sama. Kembali lagi, semoga inspirasi ataupun hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pendemo akan didengar oleh Kang Deddy Mulyadi, dan kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi bisa menjadikan manfaat untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis pendapatnya di dalam kolom komentar. Terima kasih, terus dukung channel ini agar supaya berkembang, dan saya berdoa semoga teman-teman yang selalu mengikuti channel ini senantiasa diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.